Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Kita akan membuat kopi. Sebentar ya. Oke. Udah dikit, yes. Saya akan mencoba ini smoking barrel, si espresso blendnya. Baru sekali saya coba kemarin menggunakan cafe latte robot, diminum espresso biasa aja. Playful, citrusinya lebih berasa kalau buat saya. Tapi saya nggak tahu kalau misalkan si espresso ini dibikin. Hai Ray. Hai. Oke, aku ditemenin sama Ranting. Pagi-pagi udah Kan udah bukan pagi. Udah bukan pagi. Oh ya, siang ini, siang. Sorry. Udah siang. Jadi kita butuh sesuatu yang ber-IC dan bersusu. Oke. Jadi kalau banyak orang yang saya bahas dulu sedikit ya, intro. Banyak orang yang kalau memang beli espresso ini diperuntukkan untuk espresso, kadang nggak dibikin untuk peruntukan lain. Tapi kalau saya biasanya dengan beberapa alat saya bisa bikin kopi hitam, bikin kopi manual brew, bikin es kopi susu, bikin hot latte. Nah, kita akan coba si muscat blend ini, kita coba menggunakan susu kayak gimana. Apakah ada rasa yang mengganggu, atau ternyata rasa mengganggunya ini bisa create rasa yang unik. Saya nggak tahu karena baru kedua kalinya saya bikin. Kemarin menggunakan cafe latte juga, tapi saya bikin espresso. Sekarang saya akan coba kita bikin menggunakan susu ya. Oke. Kita akan timbang dulu. Aduh. Saya akan bikin double shot versi saya di 17. Banyak kan. Sorry, ada yang numpang. Oke. (17 gram). Oke, saya akan set di 17 gram ya teman-teman. Kita lihat rasanya apakah mantul dibikin es kopi susu, atau ternyata memang dia peruntukannya nggak buat es kopi susu, buat espresso only. Bean bisa dilihat sekali lagi, roastingan di medium. Bean oke, tapi walaupun nggak homogen, tapi so far roastingannya oke. Beannya sih ada juga yang quaker dan ada yang cacat juga ya. Tapi ini roastingan oke. Jadi kalau misalkan 3 jenis kopi roastingnya bonteng, saya pasti akan sedikit kesel. Tapi ini so far roastingannya oke kok. Walaupun 1-2 ada yang mencelit, tapi nggak signifikan banget. Nggak ada saturasi sini medium, di sini misalkan saya nuang sini separuh, setengahnya medium, 1/4 light, 1/4 lagi babak blur. Nah, itu baru kita protes. Ini saya masih bisa menerimanya. Oke, 17 gram saya akan set di klik ke berapa ya? Klik biasa. Saya akan klik 1, 2, 3. Saya akan set 3. Cek dulu. Biasa di 3 saya suka lupa ya, gini nih. Cek ya. Harusnya sih aman di 3. Oke lah, aman di 3. Saya giling dulu ya.
biar mejanya nggak baret, dan kita akan coba lagi. Untuk krema nggak setebel Sapan dan nggak setebel Frinlock. Cara giling biar cepet, selain ditaruh di bawah juga di sini. Pegel. Pegel kan bukan karena tangan kanan, tapi tangan kiri, lihat deh. Enggak ngepah, kurang slim. Untuk durasi sebenarnya cepet banget, ini udah kelar. Oke. Hasil gilingan saya merata. Ini gilingannya. Kita akan tuang ke sini. Tadi aku ngedrift. Ngedrift. Aku pencet ini terus aku rem. Good. Jago juga lo, bro. Hmm? Jago juga lo, bro. Iya. Oke, kita tamping. Di airport padahal. Distribusiin, ya, distribusiin. Lalu saya akan lihat dari atas. Saya suka miring kalau namping. Oke, lihat ya, rata ya. Oke, kita kasih air. Saya mundurin kursi, kita kasih air. Saya set di, aduh sorry tumpah, di 60. Dah 60, lalu saya taruh di sini, di lock langsung. Oke. The restnya saya langsung brew di sini. Oke, kita brew, kita press bersama. Oke, dari kemarin untuk krema dia nggak sempurna ya, si Muscat blend ini. Dari kemarin saya nyobain. Kemarin saya juga pakai cafe latte, kremanya kurang keluar, tipis banget, kayaknya kurang oke ya. Kita akan tuang susu.
Saya kasih susu sekitar 100. Susu 100, satu kurang lebih. Kita akan cobain rasanya kayak gimana, cocok atau enggak buat dibikin susu, kopi susu, atau ternyata dia memang simply buat kopi-kopi espresso diminum one shot gitu ya. Kalau diminum one shot sih it's okay, tapi jangan double shot. Kita cobain. 1, 2, 3. Ya. Oke. Citrusnya berasa lebih strong ya ternyata citrusnya. Jadi ada karakter sedikit acid di sini. Masih ada. Acidnya. Saya foto dulu ya. Oke, udah saya badin. Ting, tolong dong cobain. What do you think? Gimana? Baik. Gak enak. Ada asamnya nggak, bro? Nggak ada asamnya? Serius? Yakin? Dibilang ada asam malah. Dia bilang pahit. Oke. Pertama saya bikin espresso. Oke, kedua bikin es kopi susu double shot menggunakan gramasi 17 gram, gilingannya pakai one zip presso circle ketiga, gramasi 17 gram dan susu 100, no sugar at all. Untuk impresi pertama kali menggunakan si Cafe Latte Robot Espresso, saya mendapatkan impresi di mulut itu dibilang sih nulisnya citrusnya mungkin kental banget rasanya buat saya. Lalu kedua kali menggunakan es kopi itu masih bisa diminum, gak separah espresso yang Malabar honey process. Ini juga masih yang sama sih, masih kopi yang sama si Malabarnya menurut saya. Sekali lagi untuk konklusi ya. Oke. Kalau buat saya es kopi susu seger jatuhnya, karena memberikan tekstur rasa yang ada gurihnya, ada coklat dan brown sugarnya, tapi ada tekstur acidnya dari citrusnya itu, tekstur acidnya. Tapi masih oke buat saya, masih nggak mengganggu banget, masih layak untuk dibikin kopi susu, masih enak untuk dibikin kopi susu. Kayaknya sih dibikin hot latte akan lebih enak lagi buat saya biasanya kalau blend kayak gini. Dan biasanya lebih enak juga kalau dibikin ini buat kopi hitam menggunakan Staresso Mirage, itu akan lebih enak lagi biasanya kalau saya. Tapi belum saya coba. Jadi rasanya unik sih jadinya, nggak mengganggu tapi unik, kayak ada hints acidnya, tapi bukan acid yang asam, tapi dia bilang citrus mungkin ya. Citrus tuh jeruk apa sih? Jeruk citrus kalian tahu kan? Kalian bisa browsing lah citrusnya. Oke, masih rekomend lah buat saya. Tapi saya masih lebih suka yang Flintlock, masih lebih bold tanpa ada tekstur notes atau hints si acidity-nya, tanpa ada kayak lime atau citrusy atau orange juice atau buah belimbing, mandarin orange atau lain-lainnya yang memberikan tekstur acid. Tapi ini buat saya personal nih,
masih enak untuk dibikin kopi susu. Lucu sih rasanya. Lucu rasanya. Kayak gurih, tapi di satu sisi kayak masih ada, kok ada sedikit kesegaran asamnya ya gitu. Tapi nggak terlalu kencang. Nggak terlalu kencang, masih nyaman untuk di enjoy dan wangi. Nah, buat kalian yang suka espresso yang punya karakteristik playful, ada sedikit acidity-nya, lalu ada berasa coklatnya atau brown sugarnya, ketika dibikin kopi susu ada rasa yang lebih enjoy untuk dinikmati dan nggak terlalu membosankan. Kalian bisa switch dari biasa roasting yang bold, sekali-kali main ke roastingan kayak gini. Saya juga gitu kok, nggak selalu espresso roast yang saya minum yang langganan ya, itu nggak selalu saya ada di situ espresso saya mencari dan berkelana mencoba berbagai espresso blend atau single origin yang memang peruntukan buat espresso. Jadi saya nggak terpaku di harus medium dark roast atau roast, nggak juga, dark roast nggak juga, di medium, di playful, tapi selama acidnya nyaman untuk dinikmati, buat saya masih fine aja, it's okay, nggak ada masalah. Karena kita mesti mencoba segala jenis kopi, house blend, espresso blend, single origin for espresso, atau single origin untuk manual brew. Kita bebas, kita harus mengeksplor semuanya supaya kosakata dunia kopi kita semakin kaya dan kita semakin bisa mendeteksi, oh ini kopi kayak gini cocoknya buat ini, kopi ini cocok buat ini. Juga kita semakin memperkaya kosakata, ini bin kayak gini, bin kayak gitu, supaya kita juga semakin nggak ketinggalan zaman tentang kopi. Dan satu hal lagi, supaya kita nggak ditipu-tipu amat sama roastery bapak, itu intinya. Jadi kita jangan terpaku sama satu roastery, harus mencoba ini. Oh, dari sini tuh specialty versi ini begini, specialty versi ini begini. Oh, saya berarti alirannya specialty yang grade-nya grade manusiawi, bukan hewani. Gitu. Ini layak untuk kalian coba buat kopi-kopi di playful, espresso playful. Enak. Saya masih oke, masih nggak ganggu di mulut. Dibikin es kopi susu juga enak. Kemarin dibikin espresso juga buat saya masih enak. Bean ya walaupun ada beberapa yang, tapi nggak parah. Cuman kayak dari total, ini kan 250, kayak total dari 250 mungkin kayak 5% lah ada bean yang mencelit. Nggak nyampe lah, mungkin 5%. 5% itu plus bean mencelit dan bean yang rusak. 5% kurang lebih. Kalau biasanya kalau saya memang range-nya cuma 5%, saya biarin aja lah, abaikan. Tapi kalau di atas 20% saya mesti sortir ulang. Tapi ini enak. Ini lucu rasanya sih. Espresso dibikin es kopi susu tapi masih ada kesegaran kopi susu. Kalian mesti coba sih. Kalau saya ceritain doang mungkin kalian nggak kebayang. Seger banget asli, lucu. Kayak ada gurih tapi ada sedikit asamnya, sedikit ya. Jadi kayak apa ya? Ya kalian cobalah. Semangat ngopi semuanya. Ciao. Oh ya, pesan pelanin dong. Aku mau ngasih pesan sedikit. Semoga kita semua tetap sehat, semangat terus, dijauhkan dari corona. Ciao. Ciao Are. Ciao tukang main game.